Pada bulan Desember 2019, ada beberapa kasus pneumonia yang terdeteksi di China. Penyelidikan menemukan hal itu disebabkan oleh virus yang belum diketahui, sekarang disebut coronavirus 2019. Dalam video ini kita akan melihat apa yang disebut virus corona. Ingat bahwa ini adalah virus baru. Apa yang kita ketahui sekarang bisa berubah di masa depan. Virus corona adalah kelompok besar dari virus. Terdiri dari inti material umum yang terbungkus dalam amplop dan protein S, dan berbentuk seperti mahkota. Mahkota dalam bahasa Latin adalah corona. Ada berbagai macam tipe virus corona yang dapat mengganggu sistem pernafasan dan saluran pencernaan. Bila terjadi gangguan sistem pernafasan, akan muncul gejala flu sampai pneumonia dengan gejala ringan. Namun ada beberapa kasus yang berat yang ditimbulkan oleh virus corona, termasuk kategori SARS-CoV yang diidentifikasi pertama kali di China pada tahun 2003, dan MERS-CoV diidentifikasi di Arab Saudi pada tahun 2012. Lalu 2019, novel corona baru muncul diidentifikasikan pertama kali di China. Virus corona baru pertama kali muncul tahun 2019 dalam kelompok orang yang mengalami gangguan pernafasan setelah pergi ke sebuah pasar hewan laut dan binatang di kota Wuhan, yang akhirnya tersebar kepada keluarga dan staf medis. Virus ini telah menyebar di China dan di belahan dunia lainnya. Dari mana datangnya virus ini? Yang telah diketahui adalah bahwa virus ini hidup dalam binatang. Seringkali virus ini tertular dari binatang dan dapat langsung ke manusia. Ini disebut sebagai spillover. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, karena mutasi atau karena kontak yang sering antara manusia dengan binatang. Misalnya MERS-CoV ditularkan dari unta, dan SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak. Dan asal binatang yang menularkan novel coronavirus 2019 masih belum diketahui. Bagaimana dapat terjadi transmisi? Sebabnya masih terus dalam penelusuran. Pada dasarnya, transmisi terjadi dari droplets atau partikel saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin, atau saat sebuah permukaan terkontaminasi oleh virus. Kelompok orang yang dapat terinfeksi dengan virus corona adalah orang-orang yang bekerja di pasar binatang atau mereka yang merawat orang yang terinfeksi, yaitu anggota keluarga atau para pekerja medis. Bagaimana virus ini dapat tampak kasat mata? Apa yang diketahui hingga kini adalah bahwa ada kasus ringan dan kasus berat. Kasus ringan akan memunculkan demam, batuk, dan nafas yang pendek. Kasus berat seperti pneumonia, gagal ginjal, atau bahkan kematian. Angka kematian belum dapat dipastikan. Bagaimana cara mendiagnosa? Dapat menggunakan cara PCR. Tes ini berdasarkan tes DNA. Saat ini belum ada pengobatan yang spesifik untuk virus ini. Pengobatan dengan meningkatkan daya tahan. Belum ada vaksin untuk menghindari virus ini. Pengobatan dan vaksinasi masih dalam tahap pengembangan. Bagaimana kita dapat mencegah penularan virus ini? Saat ini penyebaran virus secara geografis masih relatif sempit. Namun ada beberapa cara untuk menjalankan standar kebersihan higienis untuk mencegah infeksi dan penyebaran virus, yaitu menutup mulut dan hidung Anda dengan masker, tisu, atau lengan yang dilipat saat batuk atau bersin. Hindari mereka yang kurang sehat. Memakai masker dan peralatan medis lainnya saat bekerja dalam lingkungan medis. Sesering mungkin mencuci tangan Anda dengan sabun dan air atau pembersih tangan yang mengandung alkohol. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari hewan sebagai sumber penyebaran adalah menghindari kontak yang tidak perlu dengan binatang. Mencuci tangan setelah kontak dengan binatang ataupun produk hewan. Dan memastikan bahwa segala macam makanan berbasis hewan betul-betul dimasak secara matang. Tinggallah di rumah bila merasa tidak enak badan. Bila Anda demam, batuk, atau mengalami gangguan pernafasan,
langsung temui dokter. Pastikan Anda menceritakan rangkaian perjalanan jauh Anda kepada tim medis. Mari kita rangkum penjelasan ini. Virus ini masih terus berkembang. Banyak hal yang masih dapat berubah. Lihat terus informasi yang telah disediakan.